Gue masih sering ingat waktu kita kecil, umur 10, 11, 12, habis sekolah selalu hangout bareng-bareng Brata juga, bikin project elektronik. Kadang-kadang projectnya simple, silly, but fun. Bikin program komputer pakai basic, geek banget. Dan yang gue paling selalu ingat, latihan martial art waktu zaman lo masih pencak silat perisai diri. But I think I kicked your butt many times too. Reza was my oldest friend in the world. So when I think about the memory of my childhood, there were a lot of it with him in it. From playing video games, cycling around the neighborhood, and one time we MacGyver his alarm clock so I can wake him up early in the morning without waking up the rest of the house. Sebagai teman kuliah, banyak banget sih memori sama lo ya, Res. Ketika gue jadi pasien lo, terus gue pingin dibantu proses penyembuhan gue dan gue pingin cepat sembuh. Reza cuma tanya, kenapa kamu pingin cepat sembuh? Dan itu somehow menohok banget gitu ya buat gue. Dan tiba-tiba gue tersadar bahwa gue tuh punya banyak ambisi gitu ya, banyak hal yang pingin gue mau serba cepat. Dan dalam hidup tuh bukan kita yang menentukan gitu ya, banyak hal-hal yang di luar kuasa kita, termasuk soal waktu. Dan ini adalah pembelajaran mindfulness yang paling berharga dari Reza buat gue. Saya mengenal Mas Reza itu dari waktu masih kuliah sampai married, sampai berkeluarga, sampai punya anak. Mengajarkan saya untuk menjadi pendengar yang baik. Di lain mendengarkan juga harus memberikan informasi, tukar pikiran. Reza itu adalah teman yang bisa diajak diskusi apapun, soal musik, soal banyak hal deh. Malah juga dia juga termasuk orang yang bisa banyak memberikan masukan atau saran ketika saya punya masalah atau ada kegelisahan. Itu saya rindukan, dan dia sangat mengerti sekali kepribadian dari aku. Sebagai teman diskusi, jawabanmu tuh selalu didahului dengan ini. Coba Mbak Diwin rasakan dulu. Mbak Diwin, bolehkah aku tahu apa pertimbangan dirimu? Aku tuh kok juga kehilangan orang yang suka tiba-tiba nelpon. Hai Mbak Diwin, bisakah kita ngobrol sebentar? Dan kadang-kadang aku susah untuk bisa bilang tidak karena itu pertanda ada sesuatu yang serius yang dirimu perlu sampaikan. Mas Reza selalu ada di dalam masa-masa terpuruk dan terberat aku. Dari pertama kali kenal TAP juga dari Mas Reza. Bahkan di saat aku sangat jatuh setelah melahirkan, jadi selalu teringat betapa Mas Reza menjadi seseorang yang tanpa penghakiman selalu siap membantu seseorang di titik terendahnya. Jiwa memberinya yang besar. Pada saat itu memberikan aku ruang dan waktu untuk berbicara ceritaku. Sangat minim saran, minim interupsi, and to just be with me aja gitu, dan ngasih kesempatan. Buat saya Reza itu adalah orang yang sangat dermawan. Saya nggak pernah lupa kalau tiap kali saya terapi dia nggak pernah memungut sepeser pun biaya. Karena saya juga jauh-jauh dari Bandung sih, bolak-balik ke BSD pokoknya. Selalu ingatlah itu sama Reza. Itu orangnya tegas ya, tapi lembut. Jadi kadang dia perangainya lembut tapi lidahnya setajam silet. Aku sih senyuman sama pelukan ya. Jadi setiap kita ketemu itu pasti ada pelukannya sangat hangat ya. Gitu ya. Jadi aku masih ingat dari kadang-kadang di Jepang juga. Jadi Reza pelukan sama orang tuaku juga gitu ya. Jadi momen-momen seperti itu selalu kangenin sih. Ingat banget sama kata-katanya Mas Reza. Kalau mau sembuh dulu baru jadi healer. Ya kalau nunggu selesai nunggu mati. Mas Reza itu ya kalau ngomong sakit, tapi bener kayak ditabuk-tabuk, tapi itu karena sayang. Kalau yang paling gak bisa dilupain dari Om Reza? Waktu itu aku ke Sambala, terus aku dibeliin sama Om Reza gelang amethyst untuk aku gak bisa lupain itu. We are crystal buddies. Kalau aku
lihat smile-nya Om Reza. Aku video call sama lihat muka happy Om Reza. Setelah aku mengikuti kelas self-healing kamu, alhamdulillah aku sehat, sampai aku juga terinspirasi untuk melakukan proses kelahiran, gentle birth, what's a birth, and home birth. And I think it was one of the best decisions that I've ever made in my life. So I'm really thankful and grateful for that. Reza yang selalu aku panggil Suhu karena dia guru meditasiku dan sempat beberapa kali membantu aku pulih dan sehat kembali. Reza yang selalu merespon jokes-jokes lemot aku dan meresponnya dengan tepat. Reza yang selalu membuat aku setiap pulang kampung ke Belanda inget drop permen hitam Belanda, katanya buat obat batuk. Eza minta dikirimin drop waktu masih di rumah sakit Pondok Indah dan aku kirimkan. Aku pasti akan inget Reza setiap aku pulang kampung ke Belanda dan lihat obat batuk itu. Gue gak akan pernah lupa pengalaman kita bareng-bareng berburu makanan vegetarian di Fluid. Jadi keinget waktu dulu pada saat kita masih rekan duet, masih nge-gig bareng gitu ya, regular di cafe di Club 45, is one of my favorite cafe. Ada satu lagu yang waktu itu kita bawain dan itu jadi favorit aku banget gitu ya. Itu idenya kamu, Res. Itu adalah lagunya Oleta Adams, judulnya Get Here. So hear how it sounds. You can reach me by caravan, cross the desert like an Arab man. I don't care how you get here if you can. Res, gue selalu ingat satu tips dari elu ini. Bawa korek api untuk dinyalain buat ngilangin aroma asoy pas panggilan alam di toilet. Pertama, buat nyelamatin diri kita sendiri. Kedua, buat nyelamatin orang lain yang pakai toilet setelah kita. Gue kangen banget sama lu, Res. Di sana lu nggak perlu bawa korek api lagi kan? Ada satu nickname di sosial media yang masih sering aku pakai sampai sekarang, yaitu Jenjus. Dan nickname itu pertama kali dibikin, diciptakan sama Mas Reza sekitar kayak 13-14 tahun yang lalu, dan bikin aku sempet sebel karena aku nggak suka sama nickname itu. Tapi akhirnya nempel dan masih dipakai sampai sekarang. Setiap sesi konsultasi terapi akupuntur yang selalu penuh dengan canda, tawa, gurauan yang akhirnya bikin aku tuh nggak takut lagi sama jarum. Dan sampai sekarang aku masih rutin akupuntur seminggu sekali di Bali dengan praktisi yang juga temannya Mas Reza. Sebagai pasangan duet bertahun-tahun, saya belajar sangat banyak. Dia ngajarin saya cara argumentasi, konfrontasi dengan siapapun juga, but mannerfully, peacefully, bravely. He's amazing. And you helped me through some of the most difficult times of my life, some of the lowest points of my life, and I know for a fact that if it wasn't for you, I wouldn't be here. Most of us wouldn't be here. So, aku bersyukur banget udah bisa kenal sama Mas Reza. Dan saya bersyukur sekali di kala detik terakhir Mas Reza itu menyampaikan pesan yang tidak terlupakan, yaitu kita berbicara itu tidak perlu mengerti, tapi penuh dengan cinta. Dan bagi saya sebagai pegangan, pengingat di dalam kehidupan sehari-hari. Thank you Mas Reza buat pelajaran empathy sama listening with sincerity. I just wanted to say thank you for being the best teacher and the best listener. Ketika aku nyaris hilang arah, dan saat itu dirimu mengingatkanku. Kali ini jalannya sendiri ya Mbak. Mudah-mudahan ya Mas, saya dan teman-teman yang berpraktek di Tunature tetap bisa meneruskan misi Mas Reza untuk menolong lebih banyak orang untuk sembuh dan mengenal diri mereka yang sejati. I miss his kindness, and he was literally one of the best person I ever known. I just don't know if there's any other person in my life yang seperti Reza. You've changed my life. Miss you. Miss you, Res. I miss you, Kak Reza.
Love you. Terima kasih untuk pertemanan kita yang sangat menyenangkan. Banyak sekali cerita yang sangat berharga dan sangat bernilai. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas, take care, bye-bye. Goodbye for now, Rez. Kapan-kapan mampirlah walau dalam mimpi ya.